Oke, selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Halo. Pagi, Pak. Nah, Pagi, Pak. kita bahas yang soal latihan nomor 5 minggu lalu belum selesai ya. Oke, selesaikan dengan transformasi Laplace rangkaian ini. Ya rangkaiannya mungkin ini kalau kita ini gaya ya. FT ini adalah gaya dalam Newton ya. Jadi misalnya sini gayanya 4 Newton ya. Gaya adalah massa kali kecepatan ya kan? Hukum Newton kedua ya. F adalah M kali A, ya nak? A adalah percepatan. Jadi gayanya adalah massa kali percepatan ditambah ada dikali sekian kecepatan ditambah K ini konstanta kali jarak yang ditempuh ya. Ini yang sebetulnya ada rangkaiannya gambarnya ya. Tapi ini sebagai garis besarnya aja. Jika M-nya diketahui 1 kilogram, B-nya 2, K-nya 1, dan gayanya adalah 4. Jadi FT ini adalah gaya yang diberikan ya, yaitu 4 Newton. Jadi FT-nya adalah 4. Nah, secara awalnya atau initial condition-nya X0 dan E aksen 0-nya adalah 0. Artinya X0-nya sama dengan 0 dan X aksen 0-nya sama dengan 0. Tentukanlah FT. FT itu ada jaraknya ya. Di sini bukan jarak tempuh, mungkin ada jarak yang antar di dalam rangkaian itu ya. Nah, kita tahu transformasi Laplace dari turunan, masih ingat enggak? Rumus dari transformasi Laplace dari turunan yang ini. Laplace dari kecepatan ya, dx per dt turunan pertamanya dan Laplace dari percepatan turunan keduanya d kuadrat x per dt kuadrat. Benar Pak nih kan? Halo? Halo? Pernah, Pak. Benar ya? Jadi transformasi Laplace dari turunan, Laplace dx per dt adalah S pangkat 1 ya, turunan pertama, S pangkat 1 kali Laplace st dikurang X0. Kemudian Laplace dari turunan kedua, d kuadrat x per dt kuadrat adalah mulai dengan S pangkat 2. Jadi bentuknya sama ya. S di sini S pangkat 2 kali Laplace xt dikurang S. Nah, pangkatnya turun 1 di pangkat 2, ini di pangkat 1, S pangkat 1 kali X0 dikurangi turunan pertama ini. Turunan pertama ini adalah E aksen 0 ya. Seterusnya. Nah, tadi kita ada formulanya sudah diberikan ya. Jadi ini sebetulnya formula ini yang disebut pemodelan matematik atau mathematic modeling ya. Ini formulanya. Ini kebetulan formulanya sudah diberi, tinggal dipakai aja. Jadi FT ini sama dengan M, ini massa kali percepatan, ditambah B kali kecepatan, ditambah konstanta ini kali jarak. Ya. Nah, ini sebetulnya boleh ganti dengan 4 ya. Jadi gaya itu adalah 4 Newton, berarti FT-nya 4. Ini bisa F kecil atau F besar ya, yang ini maksud saya kalau F besar Newton ya huruf besar ya. Ini fungsi ini kan bisa F besar T atau F kecil T ya. Jadi ini FT-nya sama dengan ini. Nah, kita ganti M-nya kita ganti 1 ini ya. M-nya 1 kilo ya diganti itu masanya, B-nya 2, K-nya 1 ya, kita substitusi. Kemudian FT-nya nanti kita ganti juga, FT-nya ganti dengan 4. FT itu ya ambil dari gaya 4 Newton ini ya. Gaya 4 Newton diganti FT. Jadi di sini diganti nih. Nah, Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Laplace dari FT adalah Laplace dari semua ini kan. Formula ini. Ya. Nah, FT-nya tadi 4 ya. FT-nya 4 berasal dari gayanya yang sama dengan 4 Newton. Kita ganti sini FT-nya 4. Kemudian ini dipecah menjadi 3 bagian Laplace-nya. Laplace dari turunan kedua yaitu d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 2 kali Laplace ya. Kan Laplace kiri sama Laplace kanan. Laplace kanannya 2-nya konstanta boleh keluar, Laplace dari turunan pertamanya atau kecepatan nih dx per dt tambah Laplace jarak ya.
Nah, 4 boleh keluar kan? Di dalam Laplace konstanta boleh keluar. Keluar 4 tinggal Laplace 1. Ya. Nah, ini rumusnya yang tadi ini. Yang atas tadi ini. Ya. Laplace d kuadrat x per dt kuadrat adalah s kuadrat kali Laplace st kurang s kali x0 kurang x0. Nah, salin nih, ini dia nih. Saya dalam kurung siku, ya kan ini. Ditambah 2 kali Laplace dari dx per dt itu nama pertamanya. S kali Laplace st kurang x0 ini salin nih. S kali Laplace st kurang x0, ya kan? Kemudian tambah Laplace st, ya kan? Nah, kita tahu secara awalnya tadi bahwa x0-nya sama dengan 0 dan aksen 0-nya sama dengan 0. Itu apa nih dx per dt ya. Ini aksen ini dx per dt dari fungsi 0. Gampang tulisnya aksen 0 sama dengan 0 ya. Nah, kita ganti sini. X0-nya sama dengan 0, aksen 0-nya sama dengan 0, x0 sama dengan 0 ya. Kita ganti substitusi sehingga Laplace 1 adalah 1/s. Masih ingat enggak? Halo? Atau boleh enggak saudara cari ya? Laplace 1 berapa? 1/s, Pak. Rumusnya apa? Laplace t pangkat n, masih ingat? Ini Laplace 1 kan Laplace t pangkat 0, betul enggak? Iya. Laplace t pangkat 0. Ini saya enggak pakai ini apa? Karena Laplace t pangkat 0 sama dengan apa? N faktorial, berarti 0 faktorial per, ya kan? Ya kan? N faktorial per S pangkat N plus 1. 0 tambah 1. 0 faktorial adalah 1. S pangkat 0 plus 1, S, ya enggak? 0 tambah 1 kan 1, jadi S pangkat 1. 1/s, ini dia nih. Ini 1/s nih. Ya, Laplace 1 adalah 1/s. Oke? Jadi 4 kali 1/s, jadi 4/s ya. Nanti ini S kuadrat kali Laplace ST ditambah 2A. Ini udah 0 nih. Hilang, tinggal 2 kali S kali Laplace ST. Kemudian tambah Laplace ST. Yang 0-nya hilang semua kan. Ya. Nah, kemudian ini Laplace ST-nya kita faktorkan, kita keluarkan. Tinggal sini apa? S kuadrat tambah 2S tambah 1. Ya enggak? S kuadrat tambah 2S tambah 1. Laplace ST-nya keluar. Kemudian sifat kali silang ini kan bisa ditarik ke sini ya. Halo? 4/S kali S kuadrat plus 2S plus 1 ini kali silang ke sini ya. Ya enggak? Sama dengan Laplace ST. Halo? Jelas ini? Ini tarik ke sini kan. Berapa Laplace ST? Laplace ST adalah ini 4/S bagi ini kan. Atau ini kali silang ke sini. S kuadrat plus 2S plus 1-nya jadi penyebut nih. 4/S kali dalam kurung S kuadrat tambah 2S plus 1. Ya. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, kita ini anak. Geser lagi ya. Ini ya. Ya ditarik. Ini atau ini diuraikan dulu boleh ya. Ini uraikan dulu. S kuadrat tambah 2S plus 1 adalah S plus 1 pangkat 2. Ya enggak? Segitiga Pascal. Ya, sehingga ini dibalik nih. S kuadrat plus 1 kali Laplace ST sama dengan 4/S. Sehingga Laplace ST berapa? Ini kan silangnya di sini. S plus 1 pangkat 2-nya kan silang ke penyebut ya. Dari pembilang sini, sebelah kiri pindah ke kanan jadi penyebut. Sehingga terjadi Laplace ST adalah 4/S. Ini. S kuadrat plus 1-nya pindah ke penyebut. Jadi S kali S plus 1 pangkat 2. Sampai sini jelas ini? Halo? Nah. Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah. Nah, kemudian ini bisa dipecah kan? Yang ini bentuknya ini kan. Laplace ST itu adalah 4/S kali S plus 1 pangkat 2. Kalau S pangkat 1 ini dia. S pangkat 1 sendiri. Tetapi kalau S plus 1 pangkat 2 masih ingat enggak? Waktu Anda belajar integral pecah bagian. Masih ingat? Integral pecah bagian.
S plus 1 pangkat 2 bisa S plus 1 pangkat 1 dan S plus 1 pangkat 2 enggak? Halo? S plus, kalau S sendiri oke. S plus 1 pangkat 2 ini ya jadinya kan ini. Jadinya S plus 1 pangkat S plus 1 pangkat 2 terpecah menjadi S plus 1 pangkat 1 kali S plus 1 pangkat 2. Kemudian kita tanya di yang pangkat satunya. Kita tanya ya. Sini S pangkat 1, maka di atasnya apa? Pembilangnya apa? S pangkat 0. S pangkat 0 kan tidak ditulis ya. S pangkat 0 1. Koefisiennya B. Setelah A kan B ya. Setelah A B. Jadi ini sebetulnya B kali S pangkat 0 ini kan. S pangkat 0 1 ya, tidak ditulis. Sekali di sini adalah koefisien B atau bilangan, makanya juga bilangan. Masih ingat? Halo, waktu Anda belajar integral pecah bagian. Halo. Mau tanya, kalau Ya. berarti kalau S plus 1 pangkat 3 dipecahnya jadi Ya. S plus 1 pangkat 1, S plus 1 pangkat 2, ditambah lagi S plus 1 pangkat 3. Betul. Nah, selalu kita yang kita tanya di S plus 1 pangkat 1-nya. Kalau di atasnya ini adalah penyebutnya S pangkat 1, maka di atasnya bilangan, ya enggak? Sebetulnya B kali S pangkat B kali S pangkat 0 harusnya kan. S pangkat 0 kan 1. Iya. Nah, sekali bilangan, semua bilangan. Jadi B, C, D. Kalau ada sini pangkat 3-nya. Oh, Ya iya, kan? Kecuali sini S kuadrat plus 1. Awas nih. Kalau sini S kuadrat plus 1 pangkat 2, sini S kuadrat plus 1 pangkat 2, S kuadrat plus 1 pangkat 2. Ya, hati-hati. Kalau sini S kuadrat plus 1, berarti sini sekian S tambah bilangan. Jadi BS tambah C. Sekali sekian S tambah C, tambah bilangan, maka sini juga setelah BS tambah C, sini ya Pak, DS tambah E gitu. Masih ingat? Oh, iya Pak. Ya dulu waktu kita semester yang lalu mempelajari kalkulus 1, ya nak? Integral pecah bagian sama. Ya. Oke. Setelah itu KPK-nya adalah apa nih? KPK-nya adalah penyebutnya ini. S kali S plus 1 pangkat 2. Ini KPK-nya. KPK-nya adalah S kali S plus 1 pangkat 2 penyebutnya. Nah, caranya adalah KPK-nya ini nih. KPK-nya ini bilangan ini kali KPK. Betul enggak? Ini fungsi ini dikali dengan KPK. Terus A per S kali KPK. B per S plus 1 kali KPK. C per S plus 1 pangkat 2 kali KPK. Ya enggak? Nah ini coret. Ya enggak? Tinggal apa? 4. Ya kan? Halo? Sini S-nya coret 1 kan? S aja nih. Dicoret tinggal A kali S plus 1 pangkat 2. Sini S plus 1 pangkat 1, ini S plus 1 pangkat 2. Berarti ini coret, ini tinggal 1. Ya enggak? Tinggal BS kali S plus 1. Ya kan? Sini S plus 1 pangkat 2-nya coret. Tinggal C kali S. Kemudian ini dikuadratkan dulu. S plus 1 pangkat 2 adalah S kuadrat tambah 2S plus 1. Ya, yang lainnya tetap. Nah, ini dikali nih BS kali S jadi BS kuadrat. BS kali 1 BS, CS tetap. Nah, kemudian ini dikalikan nih A kali S, AS kuadrat, A kali 2S, 2AS, A kali 1A. Nah, ini tetap nih ya. BS kuadrat tambah BS tambah CS. Sampai sini jelas nih? Halo? Sampai sini? Jelas Pak. Jelas ya? Nah, jelas. Kemudian ingat, kalau ini bilangannya 4, berarti koefisien S kuadrat di kiri tidak ada kan? Ingat, koefisien S kuadrat di kiri, ini S kuadrat, ini S kuadrat, di kiri tidak ada, tulis 0. 0 kali S kuadrat, supaya memudahkan. Kemudian koefisien S, sini ada koefisien S, ada sini. Koefisien S ini adalah 2A tambah B tambah C. Di kiri tidak ada. Di kanan deh, ini kanan ada, tetapi di kiri tidak ada, kita kasih koefisien 0. Jadi 0 kali S kuadrat tambah 0 kali S. Kan 0 kali S kuadrat 0. 0 kali S 0. Tambah 4, 4 hasilnya kan. Ya. Nanti koefisien S kuadrat berapa?
0 sama dengan A tambah B. Koefisien S berapa? Kiri 0, kanan 2A tambah B tambah C. Bilangan sebelah kiri berapa? 4. Sebelah kanan apa? A. Jelas? Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas. Jelas, Iya, Pak. Pak. Ya ini masalah pecah bagiannya ya. Ini masalah pecah bagiannya. Baik. Nah kita gerak ke hitung. Jadi Anda lihat sini kan. Koefisien S kuadrat pangkat 2 sebelah kiri 0. Sebelah kanan apa? A tambah B. Ya kan? Ya. Bentar ini di koefisien S kuadrat sebelah kanan A tambah B. Sebelah kiri 0. Berarti 0 sama dengan A tambah B. Ini ya. 0 sama dengan A tambah B. Koefisien S sebelah kiri sebelah kanan apa? 2A tambah B tambah C. Sebelah kanan apa? Nggak ada. Nggak ada itu berarti 0. 0 sama dengan ya koefisien S sebelah kiri 0. Sebelah kanan 2A tambah B tambah C. Ya ini dia. Kemudian bilangan sebelah kiri 4. Sebelah kanan A. Berarti bilangan kiri 4, kanan A. Berarti A-nya 4. Sudah terjawab tuh. Jelas? Karena A-nya 4. Nah di sini ganti A-nya. Berarti 0 sama dengan 4 ditambah B. Ya kan? 4 ditambah B. Berapa B? 4-nya pindah ke kiri min 4. Berarti B-nya adalah min 4. Ya, ini A-nya sudah terjawab. B sudah terjawab. Nah, C sekarang. 0 sama dengan 2A tambah B tambah C. 0 sama dengan 2 kali A-nya bernilai 4. Ganti. B-nya bernilai min 4. C yang kita cari. Jadi 0 adalah 2 kali 4 8. Plus kali min 4 min 4. Nah, tambah C. 8 kurang 4, 4. 0 adalah sama dengan 4 tambah C. 4 pindah ke kiri jadi min 4. Berarti C-nya nilainya min 4. Sudah jelas? Halo? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak, jelas. sudah jelas. Baru kita masukkan ya. Jadi kita salin lagi yang tadi. Ini kita clear dulu. Ya, tadi kan yang soal ini ya. Laplace XT adalah ini pecahannya ini kan A per S tambah B per S plus 1 pangkat 1 tambah C per S pangkat 2. Kita salin nih. Ini ya nih. Kita salin ya. Kemudian A-nya kita substitusi dengan 4. B-nya kita substitusi dengan min 4. C-nya kita ganti dengan min 4. Ya. Sudah kita ganti. Nah, sekarang kita selesaikan nih. Ya. Kita selesaikan. Laplace-nya sama dengan ini sehingga XT berapa? XT adalah inverse Laplace ini, inverse Laplace dari semua ini. Itu enggak? Ini semua itu ini. Tapi ingat S tambah 1 sama S kurang min 1 kan? Halo? S tambah 1 ya. S tambah 1 sama dengan S kurang min 1. Ini juga S tambah 1 kuadrat di S min 1 kurung pangkat 2. Nah, kemudian ini dipecah masing-masing. Ya, dipecahkan. Jadi yang 4 per S-nya, inverse-nya, 4-nya konstanta boleh keluar. Jadi 4 kali inverse dari 1 per S. Min, ini 4-nya boleh keluar juga. 4-nya boleh keluar, tinggal inverse dari 1 per S dikurang min 1. Ini S tambah 1 tadi. S tambah 1 adalah S dikurang min 1. Hati-hati nih. Ini juga 4 dikeluarkan, min 4 ya. Min 4 dikeluarkan, tinggal inverse dari 1 per S dikurang min 1 kurung kuadrat. Nah kita ini kalau langsung anda lo boleh nih 4 kali inverse dari 1 per S berapa? 1 jawabnya. Ya 1 boleh. Kalau anda tahu inverse dari 1 per S adalah 1 karena Laplace 1 adalah 1 per S. Atau anda mau pakai rumus boleh. Ini pakai rumus nih. Ya pakai rumus. 1 per S ini sama nah 1 per S pangkat 0 tambah 1. Nah ini kan S pangkat 1 artinya sini. Pangkat 1 sudah artinya sini. Ya ini 1 sini. Maka ini S pangkat 0 plus 1. Sesuai rumusnya, inverse-nya adalah T pangkat 0, T pangkat N, ini T pangkat 0 per N faktorial. 0 faktorial ya. T pangkat N per N faktorial. N-nya 0.
Jadi T pangkat 0 per 0 faktorial. Atau hasilnya T pangkat 0, 1, 0 faktorial juga 1. Jadi kalau Anda mau langsung dari sini, inverse Laplace dari 1 per S, boleh jawabnya berapa? 1. Langsung aja. Kalau sudah ngerti boleh langsung 1. Ya, enggak usah hitung begini. Oke. Kemudian inverse dari 1 per S min A, masih ingat? Inverse dari 1 per S min A apa? Adalah? E pangkat AT. Ya, betul. E pangkat AT. Ya. E pangkat AT ya. Yang tadi nih. 1 per S min A adalah E pangkat AT. Jadi A-nya min 1 ya. S min A. A-nya min 1. Jadi E pangkat AT. A-nya min 1 nih. Ya. Terus yang ini hati-hati ini. Ini fungsi S min A. Ya, inverse dari fungsi S min A apa? Halo? Udah lupa ya yang sebelum ini. Halo? Anda masih ingat Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T apa? Laplace E pangkat AT kali fungsi T apa? Masih ingat fungsi S min A, ya enggak? Fungsi S min A ini boleh terbalik huruf besar kecilnya ya. Ini ada S min A. Ini ada min A ini kok gangguan ini. Yes. Wah, kacau lagi. Ya, S min A sini. Ya. Sehingga inverse ini adalah ini ya Pak ya. Betul enggak? Dibalik ya. Jadi inverse dari fungsi S min A apa? Hasilnya adalah E pangkat AT kali fungsi T ya. Fungsi T. Nah, fungsi T itu berasal dari Laplace fungsi T apa? Sama dengan fungsi S. Sehingga inverse dari fungsi S sama dengan apa? Fungsi T, betul enggak? Ini kan tadi E pangkat AT kali fungsi T. Fungsi T-nya diganti dengan inverse dari fungsi S. Ini udah besar ya. Boleh terbalik gitu nih. Ya. Jadi ini pertama kita buat jadi ini. Inverse dari fungsi S min A karena mengandung S kurang min 1 kurung pangkat 2. Berarti ini S min A. A-nya min 1 adalah min 4 tetap ya. E pangkat AT. A-nya min 1. Ya kan? E pangkat AT. A-nya min 1. T. Inverse dari fungsi S. Nah, artinya 1 per S min A pangkat 2 menjadi 1 per S pangkat 2. S min A-nya jadi S. Paham ya? Kan menjadi inverse fungsi S. Jadi semua S min A jadi S. Paham maksudnya? Inverse dari fungsi 1 per S kuadrat. Di sini kan inverse dari 1 per S min A kurung kuadrat. A-nya min 1 ya. 1 per S min A pangkat 2 menjadi 1 per S kuadrat. Ya, itu yang sebut sini inverse fungsi S. E pangkat AT kali inverse fungsi S. Ini E pangkat AT kali inverse fungsi S. Oke ya. Nah, ini S pangkat 2 bisa dipecah menjadi 1 per S pangkat berapa tambah 1. 1 kan ya. 2 itu adalah 1 tambah 1 yang saya lingkari N-nya. Sesuai rumusnya, ya lainnya tetap ya. T pangkat N, karena N-nya 1, T pangkat 1 per 1 faktorial. T pangkat 1 T, 1 faktorial 1. Dan ini tetap 4. Jadi 1 per S ini 1 tadi ya. 1 kali 4. 4 min 4 kali. Ini yang apa tadi? Inverse dari 1 per S min A adalah E pangkat AT. Itu E pangkat min T. Jadi ya, ini E pangkat min T nih. Tetap sama. Nah, ini min 4 E pangkat min T kali T
T/1. T/1 T. Sehingga E pangkat min T kali T adalah T kali E pangkat min T. Sehingga XT-nya adalah 4 dikurang 4 E pangkat min T kurang 4 T E pangkat T. D-nya boleh letak di depan atau di belakang. Terserah deh. Ya, ini yang perlu diingat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Cukup jelas? Nah, Jelas, inilah Pak. contoh dari apa ini. Jadi kita udah bahas semua ya latihannya 5-5-nya. Semua udah kita bahas. Minggu lalu 4. Yang kelima setengah jalan. Hari ini saya ulang lagi dengan lengkap. Oke? Any question? Ada pertanyaan di sini? Jadi bahan UTS Anda sampai di sini. Termasuk ini ya. Ini termasuk aplikasi dari Laplace transform atau transformasi Laplace. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah kita clear. Saya masuk topik baru tapi ini masuk di UAS deh ya. Topik barunya. Karena materinya ini sudah minggu ke-7 ya. Mana ini? Anotnya mana? Hilang. Tertutup ini. Ya ini. Oke. Sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dengan materi yang baru. Ya. Materi yang barunya. State variable and equation ya. Nah ini. Saya belum share. Oke. Kita masuk topik baru, tapi topik baru ini tidak masuk dalam UTS ya, tapi masuk UAS nanti, ujian akhir semester. Oke. Ini sudah kelihatan state variable and equation. Halo? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ini layarnya batu dengan yang di base nih ya. Binus ASO School of Engineering ini kaca nih. Maka mengkilap deh ya. Bukan whiteboard. Ya whiteboard tapi di depan whiteboardnya itu dilapisi kaca ya. Kaca aja gak gampang hapusnya ya. Oke. State variable and equation. Nah, bentuk state variable and equation ini bentuknya adalah ini X titik ini bacanya X fluksi X ya. Titik ini artinya turunan pertama. Kalau titik 2 turunan kedua. Jadi fluksi X. Ini nulisnya. Bacanya fluksi X ya. Fluksi X ini X titik di atasnya, fluksi X ini sama dengan turunan X terhadap waktu. Jadi turunan dx per dt ya. dx per dt. Itu adalah A kali X ditambah B kali U. Nah, Y sama dengan CX tambah DU. Ini persamaan disebut state variable ya. Dan persamaannya ya. Jelas maksudnya? Halo? Bentuk persamaan dari state variable itu adalah fluksi X. Fluksi X itu adalah dx per dt sama dengan A kali X tambah B kali U. Ya. Di A itu bisa berbentuk matrik gitu ya. Oke. Kemudian Y sama dengan CX tambah DU. Nah, tadi fluksi X itu dx per dt adalah A kali X. Anda ada belajar, kan sekarang lagi belajar aljabar linear ya? Halo? Halo? Sekarang Anda lagi belajar aljabar linear ya? Semester 2 ini? Iya, Pak. Ya, biasanya saya yang ngajarnya. Tapi karena ada perubahan sekarang menjadi 2 SKS. Padahal dulu sebelumnya 4 SKS. Ya. Nah, A kali X ini mesti ingat enggak? Matri A kali vektor vektor eigen
sama dengan nilai eigen kali faktor eigen. Masih ingat? Belum sampai ya? Halo? Halo? Ada ini nih. Matri A kali vektor eigen. Vektor eigen itu vektor karakteristik. Ya, kali ya. Vektor A, matri A. Biasanya matri A-nya bujur sangkar ya. Square. Kali vektor eigen sama dengan nilai eigen. Ya, ini sama dengan nilai eigen lambda kali ya kali vektor eigen. Halo? Sudah sampai belum nilai eigen vektor eigen? Halo? Persamaan ini? Nah ini sini nih ya. Jadi fungsi X itu adalah dSPDT sama dengan matri A bujur sangkar atau square dikali dengan vektor eigen X sebetulnya ya. Sehingga X homogen T adalah E berpangkat AT kali X0. Nah, ini adalah bagian dari model persamaan diferensial. Anda belum belajar ya persamaan diferensial ya, mungkin semester 3 nanti. ODE tulisannya. Ordinary differential equation. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya persamaan diferensial persamaan diferensial biasa, PDB. Tapi orang sering sebut PD saja. PD, persamaan diferensial, bukan percaya diri ya. PD di sini adalah persamaan diferensial. Jadi sebetulnya PDB, persamaan diferensial biasa, bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Ya. X homogen T adalah E pangkat AT kali X0. Ya. Oke, ini gambaran awalnya. Ya, ini nanti Anda belajar ini untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Atau disebut nilai eigen itu sebut nilai karakteristik. Ya, lambda. Lambda ini adalah nilai eigen atau nilai karakteristik. X-nya adalah vektor eigen atau eigenvektor. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini materi baru ya, tidak termasuk dalam UTS. Nah, kok larinya cepat sekali. Tunggu. Ini tadi ini saya tutup dulu, stop share-nya. Bentar. Ini materi yang tadi kok masih ada ya. Oke, kita stop, ditutup dulu. Nah, sekarang share-nya yang mana tadi? Kok hilang? Ya ini. Ini ya tadi ya. Oke. Nah, ini seperti Anda mencari pada deret Metz-Laurin. Masih ingat enggak di bagian terakhir dari di power series apa sesudah atau sebelum power series? Sama saya pernah belajar kan deret Metz-Laurin? Halo. Pernah, Pak. Benar ya. Jadi ini biasanya fungsi X ini fungsi T, itu aja bedanya. Jadi fungsi X ya ganti T ya. T itu time ya waktu. Fungsi T adalah E pangkat AT, maka fungsi 0 adalah E berpangkat A kali 0. Berarti E pangkat 0 adalah 1, ya kan? Nah, kemudian E aksen T turunan E pangkat T turun apa? E pangkat U kali U aksen. E pangkat AT kali AT aksen. AT aksen A kan? Ya enggak? AT diturunkan A kali 1 DT ya. DT-nya ditulis kalau integral ya. T turunan 1 berarti A kali 1 A sehingga A kali E pangkat AT. Jelas sampai sini? Halo? E pangkat U kali U aksen. Berarti E pangkat AT kali AT aksen. AT aksen A kali 1 A kali E pangkat AT.
Sehingga fungsi aksen 0 adalah A kali E pangkat A kali 0. Jadi A kali E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1 kali A. Atau konstan ya, bilang konstan. Halo, sampai sini jelas dulu? Halo. Oh, diam aja. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Kemudian turunan kedua dari fungsi T adalah, nah ini dari sini lagi, A kali E pangkat T. Jadi A kali E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat AT kali AT aksen ya. A-nya tetap ya, A tetap. E pangkat U turunkan kan E pangkat U kali U aksen. E pangkat AT turunkan E pangkat AT kali AT aksen. AT aksen kan A kali 1 A. A kali A depannya. A kali A adalah A kuadrat. Ini saya pakai ini ya. Anon. Ya. Di sini kan A-nya tadi, ini A-nya sudah ada sini ya. Ini A. Kita turunkan nih A tetap. A sebagai konstanta pengali. Nah ini E pangkat U diturunkan Pak. E pangkat U kali U aksen ya kan. E pangkat U kali U aksen. U aksennya berapa? A kali 1 A. A kali A. A kali A adalah A kuadrat. Kali E pangkat AT. Sehingga F double aksen 0. Ini ganti T-nya ganti 0. Adalah A kuadrat kali E pangkat A kali 0. A kuadrat kali E pangkat 0 adalah 1. Ya kan. E pangkat 0 adalah 1. A kuadrat ke 1 A kuadrat. Jadi ini yang pertama 1, yang kedua maksudnya ini yang FT-nya F aksen apa F0-nya 1, F aksen 0-nya A, kemudian F double aksen 0-nya A kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Dan terus lagi. Turunan ketiganya sama juga. Ini konstantanya tadi ini A kuadrat, ini A kuadrat, ini tetap konstanta pengali. Nah, E pangkat AT diturunkan E pangkat AT kali AT aksen, ya kan? E pangkat U kali U aksen, E pangkat AT kali AT aksen. AT aksen artinya A kali 1, T turunannya 1, A. A kali A kuadrat, A pangkat 3. A pangkat 3 kali E pangkat AT. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah A pangkat 3 kali E pangkat A kali 0 pangkatnya. Jadi E pangkat 0, 1 kali A pangkat 3, A pangkat 3. Baru kita gunakan deret Mas-Laurin adalah, nah, fungsi T adalah fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali T pangkat 1. Serba 1, masih ingat enggak? Halo? Fungsi dulu pakai X ya, fungsi X adalah fungsi 0, ya sama. Ini fungsi T adalah fungsi 0 tambah serba 1. Apa serba 1 itu adalah fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali T pangkat 1. Dulu X pangkat 1 sini. Pokoknya semua X ganti T. Ya. Semua X ganti T. Ditambah turunan kedua, serba 2. Serba 2 apa? Ya ini serba 1 tadi. Sekarang serba 2. Serba 2 apa? F double 0 per 2 faktorial kali T kuadrat. Kemudian tambah serba 3. Serba 3 apa? Turunan ketiga dari fungsi 0 per 3 faktorial kali T pangkat 3. Ya, kalau turunan keempat, 4-nya dikurung ya. Bukan Romawi lagi. Ini kan 1, 2, 3 ini kan Romawi ya. Huruf Romawi. Jadi kalau turunan keempat ini F 4-nya dikurung gitu. 4 ya, pangkat 4-nya ini dikurung dari fungsi 0 ya. Ini yang turunan keempat ya. Sampai turunan yang ke N dari fungsi 0 per ini K ya, turunan ke K dari fungsi 0 per K faktorial kali T pangkat K dan seterusnya. Jelas sampai sini? Halo? Kemudian kita substitusi, fungsi T-nya tadi adalah E pangkat AT, diganti. Nah, fungsi 0 berapa tadi nih? Fungsi 0 nilainya 1. Masukkan fungsi 0 ganti 1 tambah fungsi aksen 0 A. A per 1 faktorial kali T pangkat 1 ditambah double aksen 0 nilainya A kuadrat per 2 faktorial kali T kuadrat. Turunan ketiga fungsi 0 adalah A pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga A pangkat K per K faktorial kali T pangkat K dan seterusnya. Jelas sampai sini dulu dengan deret Mas-Laurinnya. Halo. Halo. Ya, Pak. Nah, tadi kita sudah tulis ini, mungkin Anda nanti belajar lebih dalam di
ODE, ordinary differential equation ya. X homogen dari fungsi T adalah E pangkat AT, fungsi T-nya nih, E pangkat AT kali X0. Ya, X0. Ya. X homogen dari fungsi T adalah E pangkat AT kali X0. Nah, jadi X homogen dari fungsi T adalah ini E pangkat AT ini adalah dari deret Mas-Lowrin panjang ini. Sampai sini ya, yang kita peroleh dengan bantuan deret Mas-Lowrin atau Mas-Lowrin series, ya kan? Yaitu 1 tambah A per 1 faktorial kali T pangkat 1. Ini yang serba 1, serba 2 apa? A kuadrat per 2 faktorial kali T kuadrat. Serba 3 apa? Tambah A pangkat 3 per 3 faktorial kali T pangkat 3. Dan seterusnya serba K. A pangkat K per K faktorial T pangkat K dan seterusnya sampai tak hingga ya. Kali X0. Ini yang X homogen T. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Materi ini kan sudah saya kirim cukup lama ya, mungkin 3 minggu yang lalu. Halo? Benar Ini nggak? masuk ke dalam UTS, Pak. Enggak, ini masuk UAS nih. Ini materi baru untuk UAS. Jadi bahan Anda sampai dengan transformasi Laplace atau Laplace transform. Jadi tidak termasuk ini ya. Mengenai stake ya. Ini tidak termasuk ya. Halo? Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kita nggak bisa bergerak kalau nggak di clear, unmute, baru gerak ya. Tuh. Nah, tadi itu ya step variable namanya ya. Tadi itu kan dalam apa E pangkat AT. Nah, sekarang berikutnya kita bukan main A itu adalah bilangan, tapi A-nya A besar itu adalah matriks. Nah, ini mungkin baru bagi Anda nih. Kalau ini sebelumnya A-nya adalah A kecil ya. A kecil ini adalah konstan, bilangan. Ya, berupa bilangan, konstan. Dan berikutnya adalah E pangkat A besar T. A besar ini adalah matriks, berupa matriks. Nah, bagaimana kalau berupa matriks terjemahannya? Ya, sebetulnya ambilnya sama sama ini yang tadi ini nih. Yang ini ya. Ini deret Mas-Lowrinnya. E pangkat A besar T. Satu ini adalah diganti dengan matriks identitas I. Ini berubah jadi I. Ini A kecil menjadi A besar. Matriks square ya. Matriks wujud sangkar A besar. Per 1 kali T. Ini A kuadrat. Matriks A kuadrat pangkat 2 kali. Per 2 faktorial kali T pangkat 2. Matriks A pangkat 3 per 3 faktorial kali T pangkat, dan seterusnya ya. Tadi ya. Jelas maksudnya terjemahannya dari sini. Dari Mas-Lowrin ini. A yang berupa bilangan diubah dalam bentuk matriks. Sehingga bilangan 1 itu adalah matriks identitas. Masih ingat matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks wujud sangkar atau matriks diagonal ya, matriks wujud sangkar ya. Matriks diagonal artinya diagonal utamanya serba 1 ya. Serba 1 itu matriks ya. Kalau Anda belajar di apa? Anda bisa belajar di web saya ada ya. Digital content applied linear algebra. Anda lihat situ ya. Oke. Jadi ini terjemahan ini A kecil menjadi A besar, bilangan 1 jadi bilangan identitas menjadi matriks identitas I ya. Semua A-nya diganti matriks A besar ya. Ini dia. E pangkat AT 1 tadi menjadi matriks identitas I ya, matriks identitas atau disebut juga matriks satuan. Semua A kecil menjadi A besar. A besar itu adalah matriks. Sehingga terjemahan itu menjadi X homogen dari T adalah E berpangkat matriks AT. Jadi E pangkat AT, A-nya adalah matriks A wujud sangkar. Bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3, dan sebagainya. Kali X0. Di mana A adalah matriks wujud sangkar. Ini jelaskan di mana A adalah berupa matriks square, matriks wujud sangkar. Sehingga terjemahan ini
E pangkat AT-nya ini disubstitusi jadi ini kan, ya. Saya pakai ano. Ya, kan ini kan bahwa X homogen T adalah E berpangkat matrik A kali T dikali X0. Nah, E pangkat T itu yang terjemahan dari Mas Loren tadi yang panjang ini. Ini diganti X nih. Ini dia. Ya. Jadi X homogen T adalah salin ini. Ya, E pangkat AT tadi disalin dari sini. Ya, I kali I tambah A matrik A kali T per 1 faktorial ditambah matrik A pangkat 2 T kuadrat per 2 faktorial. Ini yang kali ke atas ya. Sebetulnya kan A kuadrat per 2 faktorial kali T kuadrat sama aja. Ini tambah A pangkat 3, matrik A bersangkar pangkat 3 kali T pangkat 3 per 3 faktorial. Terus A pangkat K kali T pangkat K per K faktorial dan seterusnya kali X0 di belakang. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Halo para mahasiswa. Ada pertanyaan? Ini jangan lupa dikali X0 sini. Nah, kemudian X titik tadi ada tahu kan apa artinya? Fluksi X ini adalah turunan X dari waktu, dx per dt. Berarti bentuk ini diturunkan lagi. Ya, ini turunkan nih. Halo? Ini seperti ini matrik, tapi kita turunkan seperti bilangan, ya, model bilangan modelnya. Nah, Anda lihat sini, ini kan dx, ini artinya ini apa nih? Dx, ini dx per dt ya. Ya, fluksi X homogen T adalah dx per dt. Homogen ya. Nah, matrik I biasa 1 turunannya apa? 0. Kalau sini matrik I diturunkan matrik 0. Halo? Matrik I diturunkan matrik 0 ditambah T diturunkan 1 ya. Berarti A per 1 faktor. A per ini turunkan T-nya. T-nya turun 1 berarti A per 1 faktorial kali 1. A per 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 kan? Ya. 1 faktorial sama dengan 1. Jadi A per 1 A. Hasilnya A. Matrik 0 hilang aja ya. Matrik 0 nanti hilang. Ini boleh dihilangkan ya. Karena ini hasilnya 0. Elemennya 0 semua ya kan. Kemudian matrik A T turunannya 1, A kali 1 per 1 faktorial 1. Jadi matrik A hasilnya. Ini jawabannya di sini ya. Oke, ini apa matrik A pangkat 2, T kuadrat turunkan 2T kan. T kuadrat turunkan 2T. 2 faktorial apa? 2 kali 1, 2-nya bisa coret. Tinggallah A kuadrat kali T. Atau ya ini 1 faktorial mau ditulis boleh ya. Ini kan 2 kali 1 faktorial. Oh ya, 2 faktorial itu 2 kali 1 atau 2 kali 1 faktorial. Jelas enggak? 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 faktorial. Betul enggak? Sehingga enggak? N faktorial adalah N kali N min 1 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. Ya. Nah, berarti sini tinggal A kuadrat T per 1 faktorial. Itu enggak A pangkat 3 T pangkat 3 per 3 faktorial turunkan terhadap T. T aja diturunkan. Ini A pangkat 3 per 3 faktorial tetap. A pangkat 3 tetap. T pangkat 3 turunkan 3T kuadrat. Ya kan? 3 kali T pangkat 3 kurang 1. 3 pangkat 2. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. 3-nya coret. Tinggallah A pangkat 3 T kuadrat per 2 faktorial. Ya. Itu enggak. Demikian juga rumus ini ya. Tinggal diubah. Kalau ini 3 menjadi sini 2, berarti ini K min 1. Ya. Ini K min 1 faktorial. Sama ya. Kali X0. Oke. Ini tadi. Ini berubah ke sini. Jadinya. Tambah I sini ya.
Sini A, ini tadi kan tinggal ya, A per 1 A, betul kan? Sini A kuadrat T, betul. Ini kok bisa jadi fungsi XT-nya? Oh, A-nya dikeluarkan nih, sorry. Ini pengertiannya A-nya dikeluarkan. Kalau A dikeluarkan, apa yang terjadi? Paham nggak maksudnya? A-nya dikeluarkan. Sama nggak kalau ini bilangan A dikeluarkan, ini satu nggak sini? Halo? Kalau ini misalnya A tambah 2A. Kalau dikeluarkan A-nya, sini ini apa? 1 ditambah 2A. Tambah 2, betul nggak? Tambah dan seterusnya gitu kan. 1 itu diganti dengan matrik kan? Matrik identitas. Paham? Karena A kali I, A juga enggak? Anda sudah belajar kan matrik A kali matrik identitas dengan matrik A juga. Sudah belajar belum? Halo? Pasti sudah Udah, ya. Pak. Sudah ya, A kali I adalah A juga. Jadi ini seolah dikeluarkan A-nya nih. A-nya ditarik keluar dia nih. A dikeluarkan, ini tinggal A pangkat 1. Ini keluarkan A1, tinggal A pangkat 2. T kuadrat kedua faktorial. Ya ini A pangkat K kurang 1 ya. Nah, 1 itu sebetulnya dalam matrik identitas ya. Matrik identitas. Karena A kali I A juga. Ya, dikeluarkan A tinggal jadi ini. Nah ini sendiri apa tadi? Halo? Ini sendiri tadi ini nih. Ini dia nih. I tambah ini adalah E pangkat AT. Diganti ya. Jadi A, jadi X plus si X. Apa dx per dt. Ya, dari homogennya adalah A berkali dengan, ternyata ini yang ini sama dengan ini kan. Sama dengan, apa? Sama dengan E pangkat AT kan. E pangkat AT ini yang atas nih. Sama dengan E pangkat AT. Jadi ini kita ganti dengan E pangkat AT kali 0. Jadi plus si X ya, plus si X H dari T adalah ini homogen ya. A kali E pangkat AT, A-nya matrik kali X0. Ya. Nah kita tahu secara aljabar E pangkat AT S0 mana tadi? Ini nih. E pangkat AT kali S0 ini sama dengan apa nih? Sama dengan X homogen T. Betul enggak? Bisa tahu enggak maksudnya nih? Terdapat gini, yang ini sama enggak dengan sini nih? Saya tanya. Sama enggak? Nih, E pangkat AT kali X0 sama dengan apa? Sama dengan ini kan. Jadi ini mas ganti ke sini kan. Ya kan? X A E berpangkat AT kali X0 adalah sama dengan X XT X homogen T. Ini diganti dengan X homogen T. Sehingga terdapatlah fluksi X. Ya, fluksi X homogen sama dengan A kali X homogen T. Ya. Homogen T itu kan rumusnya E pangkat AT kali X0. Ini substitusi ya, diganti. Ini dapatlah rumusnya bahwa fluksi X homogen sama dengan A kali X homogen. Sampai sini cukup jelas penurunan rumus ini? Halo. Kok tidak ada suara? Halo. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Kok lompat sih? Ya, tadi ini sampai sini tadi ya. Saya ganti. Kemudian, nah ini contoh hitungannya sekarang ya. Kalau tadi itu kan penurunan rumusnya bahwa fluksi X homogen dengan matrik A dikali X homogen. Ya, oke. Nah ini contoh fluksi X pertama adalah min 2X1 ditambah U. Ya. Kemudian fluksi X yang kedua adalah X1 dikurang X2.
Initial conditionnya X102, X203. Ini initial condition apa? Syarat awal ya. Syarat awalnya X10 adalah 2, X20 adalah 3. Nah ini secara matrik, ini ada hubungan dengan matrik ya. Dengan aljabar linier. Penulisannya, ini boleh kita tulis. Ya ini yang namanya sistem persamaan linier kan. Dua persamaan dengan dua variabel. Sistem persamaan linier. SPL ya. Singkatannya SPL, sistem persamaan linier. Jadi ini boleh tulis dalam matrik, ini adalah fluksi X1 ya. T-nya dihilangkan ya. Fluksi X1 dan fluksi X2 dalam bentuk matrik kolom sama dengan ini dikeluarkan X1 dan X2-nya. X1-nya dalam bentuk matrik kolom, X1, X2. Koefisiennya ini matrik koefisien A-nya. Yaitu koefisiennya min 2. Nah, mu ini di sini kita anggap 0 ya. Mu-nya bukan, karena mu ini bukan X1, bukan X2 kan. Bukan X2 sini ya. Berarti ini 0, enggak ada X2-nya. Berarti min 2, ini 0, ini koefisiennya 1 dan min 1. Ya, ini min 2, 0, 1, min 1. Jadi ini bukan S2 kan, jadi koefisiennya 0. Kali S1, S2. Nah, matrik A-nya ini. Min 2, 0, 1, min 1 ini dia. Matrik koefisien, ini disebut matrik koefisien A-nya adalah min 2, 0, 1, min 1. Nah, kemudian ini kita mau cari bacanya ini apa nih? Bukan C ya, ini baca. Ini adalah E pangkat AT ya. Lambangnya. Jadi yang ini, lambang ini adalah E pangkat AT. Tadi E pangkat AT rumusnya jelas tadi? Halo, di atas. Mana dia? Ini, E pangkat AT adalah I ditambah A AT, A kali T pangkat 1 plus 1 faktorial A kuadrat kali T kuadrat. Nah, itu. Salin ya. Jadi ini kita ganti sini. Bentuk ini. Ya. Ini saya lupa bacanya apa nih. Bukan V, bukan C ya. Karena kalau C itu lambangnya lain. Jadi ini sama dengan E pangkat AT, kita salin. Nah, A-nya ini dalam bentuk matrik. Nah, kita cari dulu. A pangkat 2 sama dengan apa? Ya. Jadi bentuk ini, matrik A-nya sudah tahu, matrik koefisien A pangkat 2 kita cari dulu, A pangkat 3 kita cari. Baru kita, karena kita sampai, kalau pangkat 4 ya cari A pangkat 4 terus ya. Ini kebetulan kita cari A pangkat 1, sudah ketahui matrik koefisien A-nya, A kuadrat berapa, A kali A pangkat 3 adalah A pangkat 2 kali A. Nah sini A pangkat 2 adalah A kali A. A-nya tadi yang matrik koefisien A tadi ya. Ini ya, matrik A-nya adalah matrik koefisien A kali A. Perkalian dua matrik mesti ingat, ya diajarkan, yang ngajar Anda siapa sekarang ya? Boleh tahu? Halo? Apa Pak Rojali atau yang lain? Pak Rojali, Pak. Pak Rojali. Ya, biasanya berpasangan. Saya ngajar yang di TIMAT, aljabar liniernya, T-Statnya Pak Rojali. Tapi karena sekarang 2 SKS, mungkin dua-duanya Pak Rojali. Oke lah. Makanya saya dapat kalkulus 2. Kalau enggak, kalau saya ngajar aljabar linier, saya enggak boleh ngajar kalkulus. Artinya dalam satu kelas yang sama, satu dosen tidak boleh mengajar 2 mata kuliah. Itu peraturannya. Kalau dulu boleh, sampai tahun 2006 ya masih boleh. Kalau sekarang enggak boleh. Ya. Oke, A pangkat 2 adalah matrik A kali matrik A. Ya, matrik A ini 2 min 20 1 min 1 kali min 20 1. Perkalian dua matrik adalah baris kali kolom kan. Baris 1 kali kolom 1. Ini dia nih kan. Min 2 kali min 2 tambah 0 kali 1. Itu enggak? Min 2 kali min 2 plus 4, 0 kali 1 tambah 0 kali 1 plus 0. Ini dia. Kemudian baris 2 kali kolom 2. Ya, baris kali kolom, ingat perkalian dua matrik baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 2, letaknya di 1 2 ini kan. Baris 1 kolom 2 ini.
min 2 kali 0, 0, tambah 0 kali min 1, min 0. Tambah 0 sama aja. Baris 2 kali kolom 1. Ya. Baris 2 kali kolom 1. 1 kali min 2 ditambah min 1 kali 1. 1 kali min 2, min 2, ditambah min 1 kali 1, min 1. Hasilnya min 3. Ya. Ini 4 tambah 0 kan 4, 0 kurang 0, 0, min 2, min 1, min 3. Baris 2 kali kolom 2, letaknya kan di sini ya. 1 kali 0 ditambah min 1 kali min 1. 1 kali 0, 0, ditambah min 1 kali min 1 plus 1. 0 tambah 1, 1. Inilah matrik A pangkat 2. Matrik A pangkat 3 adalah matrik A pangkat 2 kali matrik A. Ya. Matrik A pangkat 3 adalah matrik A pangkat 2 kali matrik A. Nah, matrik A pangkat 2 sudah dapat nih. 4, 0, min 31 ini kita salin. 40 min 31. Bacanya per baris ya. 40 min 31. Ini kali matrik A. Min 20, 1 min 1. Baris 1 kali kolom 1. 4 kali min 2, min 8. Ditambah 0 kali 1, 0. Hasilnya min 8. Baris 1 kali kolom 2. Ya, baris 1 kali kolom 2. 4 kali 0, 0. Ditambah 0 kali min 1, min 0. Ya, 4 kali 0, 0. Ditambah 0 kali min 1, min 0. Jadi 0 kurang 0, 0. Baris 2 kali kolom 1. Letak di sini ya. Baris 2 kali kolom 1. Min 3 kali min 2 plus 6. Ditambah 1 kali 1 plus 1. 6 tambah 1, 7. Baris 2 kali kolom 2. Min 3 kali 0. 0 ditambah 1 kali min 1, min 1. Jumlahnya min 1. Nah, ini A pangkat 2 sama A pangkat 3 kita sudah dapat matriknya. Baru kita masukkan rumus tadi. Ya. Bahwa bacanya ini apa nih? Si atau apa ya? Kalau baca fluksi tadi sudah ada fluksi ya. Ini apa? Saya mau maaf bacanya kurang jelas nih. Ya, kita baca aja bentuknya gini ya. Sama dengan I. Karena ini matriknya odo 2 kali 2, ini I2. Tapi kalau matriknya ini 3 kali 3, ini I3. Mengikuti matrik yang ada. Kalau matrik yang ada sini adalah 2 kali 2, disebut I2. Kalau ini 3 kali 3, ini I3. Ya. Ini rumusnya yang tadi ini ya. Ini. Ya. Yang ini adalah tadi E pangkat AT itu yang rumus I tambah AT per 1 faktorial A kuadrat T kuadrat per 2 faktorial A pangkat 3 T pangkat 3 kali 3 faktorial. Nah, ini kita salin. Nah, karena ini adalah 2 kali 2, ini I2. I2 itu yang dimaksud I2 adalah matrik bujur sangkar atau matrik diagonal. Matrik diagonal itu diagonal utama tidak semua 0, tetapi selebihnya 0. Ini yang diagonal utama ini tidak selalu 0. Kalau semuanya 0, matrik 0 namanya nanti. Ya. Jadi tidak harus semuanya 0. Tidak boleh semuanya 0. Kalau semua 0, matrik 0. Nah, matrik identitas yaitu matrik diagonal di mana diagonal utamanya serba 1. Elemennya 1, 1 ini. Ini dia. Ya, ini I2. A-nya ini tadi mana A itu? A-nya adalah min 2, 0, 1, min 1 kali T ditambah A kuadratnya kita udah hitung tadi ini. 40 min 3 ya, 40 min 31 kali T kuadrat per 2 faktorial. A berpangkat 3, matrik A berpangkat 3 adalah min 80 7 min 1 kali T pangkat 3 per 3 faktorial. Oke. Nah, kalau kita selesaikan matrik ini, ya, kita tambahkan yang seletak. Jadi yang ini letak yang apa? Yang pertama, baris pertama, kolom pertama ini apa? Ini 1 salin. Ini apa nih? Min 2 kali T, ya enggak? Min 2 kali T, min 2T. Yang pertama semua nih, yang saya lingkarin. Ini apa? 4 kali T kuadrat per 2 faktorial ini. Pak maksudnya enggak nih? Ini 1, salin 1. Coba mana ya? Anot. Oke, yang halus ya. Oke, yang ini. Ini 1, yang pertama ini kan 1. Yang pertama baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1 semua. Nah, kita lihat nih. 1. Nah, ada belakang enggak kali apa-apa ya, 1 salin. Ini min 2 kali T.
min 2T, betul ya? Terus ini 4 kali T kuadrat per 2 faktorial. 4 dikali T kuadrat per 2 faktorial, 4T kuadrat per 2 faktorial. Min 8 kali T pangkat 3 per 3 faktorial ini. Dan seterusnya, titik-titik 3 ya, titiknya 3. Nah, berikutnya yang kedua ini. Yang kedua ini. Yang kedua saya kasih kotak. Tadi lingkaran ya. Kotak semua. Ini kotak. Nah, ini apa yang pertama 0. Tulis 0. Sini ya, sorry. Yang sebelah sini. Ini 0, terus 0. Terus ini apa? 0 kali T. Terus 0T, betul ya? Ini 0, 0T. 0 kali T kuadrat per 2 faktorial ini. Benar ya? 0 dikali T kuadrat per 2 faktorial. Terus ini 0 kali T pangkat 3 per 3 faktorial. Ini sebar 0 semua nih. Dan seterusnya 0 semua nih. Ya. Oke, yang sekarang yang ke ini. Baris 2 kolom 1. Segitiga, saya kasih segitiga. Ya, kasih bentuknya segitiga supaya memudahkan. Nah, yang segitiga mana nih? Ini 0, tulis 0. Terus ini apa? 1. 1 kali T plus T. Ya, ini pertama 0. 1 kali T plus T. Terus ini min 3 kali T kuadrat per 2 faktorial. Ini. Min 3T kuadrat per 2 faktorial. Ini dia ya. Terus yang keempat. Sini apa? 7 kali plus 7 kali T pangkat 3 per 3 faktorial ini. Tambah dan seterusnya. Yang terakhir yang tidak ada tandanya apa sih? Ini 1. Yang keempat nih ya. Ini baris 2, ini maksudnya baris 2 kolom 2 ini letak sini. Letaknya ini 1, salin 1 ini ya. Oke. Ini apa? Min 1 kali T, min T, betul ya. Terus yang sini 1 kali T kuadrat per 2 plus T kuadrat plus 2, betul ya. Ini terakhir min 1 kali T pangkat 3 per 3 faktorial ini. Tambah dan seterusnya. Oke. Sampai sini jelas enggak? Sampai sini dulu. Halo. Halo. No noise. Mana suaranya nih? Nggak ada yang jawab. Cukup jelas nggak sampai sini? Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau sekarang baru ini kalau diselesaikan yang ini tetap salin aja ya. Ini adalah tetap 1 kurang 2T tambah 4T kuadrat per 2 faktorial min 8T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini karena 0 semua. 0 semua ya 0 aja 1 ya kan. 0 tambah 0T tambah 0. Ini, kali ini 0 tambah 0 nih. Ini 0 sebar 0. 0 udah. Ini 0 di depannya hilang. Tinggal T dikurang 3T kuadrat per 2 faktorial ditambah 7T pangkat 3 per 3. Salin ya. Ini salin persis sama. Ini juga salin 1 kurang T tambah T kuadrat per 2 faktorial min T pangkat 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini. Ya, jelas ya sampai sini. Ini yang nilai dari ini. Ini bacanya apa nih? Kalau fluksi sudah ada di, ya apalah namanya ya. Oke, kalau sudah, ini kita clear. Nah, oh ini mencari bentuk ini ya. Sebetulnya bentuk yang ini nanti mau dibuat dalam bentuk yang sederhana. Dengan cara ini nanti kita akan peroleh bentuknya apa tuh? Maksudnya deret itu, deret yang ini apa? Deret ini apa? Jadi kalau selisih ini apa? Itu yang kita mencari. Jadi hasilnya nanti berupa begini. Yang nilainya sama dengan E. Yang ini kan tadi sama dengan E pangkat AT. Betul enggak? Ya, tadi depannya ini. Yang ini kan sama dengan E pangkat T. Ya. Jadi tugas kita adalah sini. Deret ini apa ini? Ini E pangkat berapa? Ini juga ini 0 sudah. Ini E pangkat berapa? Ini apa selisih atau apa? Nah, kita cari sini. Kita cari ya. E pangkat min T. Kita lihat sini. E pangkat min T. Di sini sudah cari ya. Fungsi T adalah sama dengan E pangkat min T. Maka fungsi 0 adalah E pangkat min 0. E pangkat 0 adalah 1. Turunannya. Ya.
Turunan pertama, F aksen T. E pangkat T turunkan tetap pangkat min T turunkan E pangkat min T kali min T aksen. E pangkat min T tetap min T aksen, min T diturunkan T turunannya 1. Jadi min 1 ya. T turunannya 1. Jadi min kali 1 min 1. Jadi hasilnya min E pangkat min T. Sehingga fungsi aksen 0 adalah E min, ya pas nih, min E pangkat min T, jadi min E pangkat min 0. Min E pangkat 0 adalah min 1. Ini jelas nggak nih? Halo? Halo? Mengapa kita cari ini ya? Ini mau kita ganti, maksudnya ini, hasil ini saya mau ganti E pangkat berapa, atau selisih, atau pokoknya dalam bentuk eksponensial. Ini juga dalam bentuk eksponensial. Ini juga kecuali 0. Kalau 0 kan apa tuh? Nggak ada E-nya kan, ya. Itu maksudnya. Nah, di sini teruskan lagi. Jadi kan asalnya ini min E pangkat min T, turunan pertama. Turunan kedua apa? Min E pangkat min T diturun lagi, jadi min E pangkat min T kali aksennya, min T aksen. Min E pangkat min T kali min T aksen, ya. Ini aksennya. Min T turunkan min 1, aksen min kali min plus E pangkat min T. Jadi double aksen 0 adalah E pangkat min 0, E pangkat 0 adalah 1. Kemudian 3 aksen. 3 aksen ini E pangkat min T turun lagi E pangkat min T kali min T aksen. E pangkat min T kali min 1. Artinya min E pangkat min T. Ya, min 1 kali E pangkat min T kan E pangkat min T. Jadi turunan ketiga fungsi 0 adalah min E pangkat min 0. Min E pangkat 0 adalah min 1. Nah, kalau kita masukkan dalam direct mass Laurin, ya, fungsi T adalah fungsi 0 tambah serba 1, apa? Fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali T pangkat 1, ditambah serba 2, turunan kedua 0 per 2 faktorial kali T kuadrat, ditambah serba 3, turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali T pangkat 3. Jadi sampai turunan ketiga ya. Tambah, boleh sampai ke 4 boleh, tapi tambah panjang ya. Nah, kita masukkan nih. E pangkat min, fungsi T-nya adalah E pangkat min T sama dengan apa? Fungsi 0-nya berapa tadi? Fungsi 0-nya 1, salin 1. Fungsi aksen 0-nya berapa sini? Min 1. Jadi min 1 per 1 faktorial kali T pangkat 1. Turunan keduanya fungsi 0-nya aksennya adalah plus 1. Jadi 1 kali 1 per 2 faktorial kali T kuadrat. Ditambah turunan ketiga plus 1. Min 1 per 3 faktorial kali T pangkat 3. Ini, sehingga ini bisa kita tulis, ini apa? Ini E pangkat min T adalah 1. Jadi ini min T per 1 faktorial kan 1 faktorial kan 1. Jadi min T per 1 min T. Nah, ini ditulisnya T kuadrat kali 1 T kuadrat per 2 faktorial min T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, ini kita lihat sini, ada enggak sini di tadi yang soal ini? Nih, sama enggak ini? Halo? Sama enggak nih? Mana dia? Yang ini yang mana tuh? Coba Anda lihat. Yang ini hasilnya 1 kurang T tambah T kuadrat per 2 faktorial min 3 faktorial. Mana? Yang di sini mana dia? Halo? Satu kurang T. Mana 1 kurang T? Ini kan? 1 kurang T tambah T kuadrat per 2 faktorial min T. Sama enggak ini? Ini berarti ini diganti dengan E pangkat min T. Anda lihat nanti ya. Betul enggak sini? Nah, diganti ini dia. Ini diganti dengan E pangkat min T. Betul enggak? Yang keempat ya kan? Posisinya baris 2 kolom 2. 1 kurang T tambah T kuadrat per 2 faktorial dikurang T pangkat 3 per 3 faktorial ini adalah E pangkat min T. Sudah paham enggak maksudnya? Ini baru 1 nih, mesti ada 2 lagi, ya kan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, yang ini gantinya E pangkat min T, ini biru terus nih, E pangkat min T, ini tulis ini, ya. Nah, yang ini kita cari lagi. Ya, kita cari lagi. Ini baru E pangkat min T kita cari. Sekarang kalau kita cari E pangkat min 2T, kita enggak tahu, kita mereka-reka dulu ya. Kita coba fungsi T adalah E pangkat min 2T sekarang kita cari ya. Hasilnya apa nanti? Fungsi T E pangkat min 2T, fungsi 0 E pangkat min 2 kali 0
E pangkat 0 adalah 1. Turunan keduanya, fungsi aksen nih. Fungsi aksen T adalah apa? E pangkat min 2T turunkan kan E pangkat U kali U aksen. E pangkat min 2T kali min 2T aksen. Min 2 aksen berapa? Min 2. Min 2 kali E pangkat min 2T. Nah. E pangkat min 2T kali min 2. Betul enggak? E pangkat min 2T kali min 2. Hasilnya min 2 E pangkat min 2T. Sehingga turunan kedua, ya ini turunan pertama ya, turunan pertamanya dari fungsi nolnya berapa? Min 2 kali E pangkat min 2 kali 0, 0. Min 2 kali E pangkat 0, 1. Ini E pangkat 0, 1 kali min 2, min 2. Oke ya. Turunan turunan lagi. Ini turunan pertama. Turunan keduanya berapa? Min 2 E pangkat min 2T, turunan lagi. Min 2 kali E pangkat min 2T kali min 2T aksen. Kan E pangkat U kali U aksen. Min 2 ini konstanta pengali. Min 2 tetap, E pangkatnya. Min 2 tetap kali E pangkat min 2T kali min 2T aksen. Min 2T aksen berapa? Min 2. Min 2 kali 2, min 2 kali min 2 plus 4. Betul ya? Turunan dari E pangkat min 2T kan min 2. Ya. Min 2 kali min 2 plus 4 E pangkat min 2T. Sehingga turunan kedua fungsi 0 adalah 4 kali E pangkat min 2 kali 0 E pangkat 0. E pangkat 0 1 kali 4 plus 4. Turunan ketiganya, turunkan lagi nih. Turunan ketiganya 4 kali E pangkat min 2T kali 2 min 2T aksen. Min 2T aksen min 2 kan. Jadi turunannya 4 kali E pangkat min 2T kali min 2T aksen. Min 2T aksen min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali 4 min 8 E pangkat 2T. Sehingga turunan ketiga posisi 0 adalah min 8 E pangkat 2 kali 0. E pangkat 0 1 kali min 8 min 8. Sehingga deretnya kita isi sini. Fungsi nolnya berapa tadi? 1, masuk 1. Fungsi aksen nolnya min 2 T per 1 faktorial kali T. Dapat aksen nolnya 4 per 2 faktorial kali T kuadrat. 3 aksen nolnya adalah min 8 per 3 faktorial T pangkat 3. Nah ini bisa kita tulis E pangkat min 2T adalah 1 min 2T per 1 faktorial 1 ya. 2T per 1 min 2T tambah 4 bagi 2. Ini biar aja nih. 4T kuadrat per 2 faktorial min 8 T pangkat 3 per 3 faktorial. Nah kita cari ini. Ini ada enggak nih? 1 kurang 2T tambah 4T kuadrat per 2 faktorial min 8. Kita cari sini. Ada enggak sini? Sorry, yang sebelumnya. Mana ya? Ada, Pak. Yang mana? Ya, Yang coba. matriks pertama, Pak. Yang pertama ya. Yang pertama ini ternyata yang pertama ini adalah ya. Kalau kita lihat yang pertama itu ini sini. Yang pertama ini adalah E pangkat min 2T. Betul enggak kita ganti sini? Ya kan? Ini saya lingkari ini kan. Ini lingkari, ini tadi lingkari ini E pangkat min T. Ini saya lingkari ini E pangkat min 2T ini. Ganti E pangkat min 2T. Tinggal ini. Nah, ini belum tentu cocok. Mungkin harus terjadi kombinasi selisih atau jumlah, ya kan? Ini belum tahu kita. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini hasilnya dari mana ini? Ini si coba-coba ya. Memang tidak bisa langsung kita. Kalau ini kita langsung dapat E min T ini langsung E pangkat min 2T. Yang ini tidak jelas kita nih. Ternyata ini merupakan apa? Selisih. Bisa selisih, bisa jumlah. Kita coba di buram ya. Kita salin nih. E pangkat min T mana? Ini E pangkat min T ini kan. Kita salin. E pangkat min 2T ini. Kita salin. Ini kita kurangi. Ya, kita kurangi. E pangkat min T dikurangi E pangkat min 2T. Coba 1 kurang 1, 0. Nah, ditulis ya. Min T dikurang min 2T berapa? Kalau dikurang di plus ya. Min T dikurang min 2T. Min kali min plus nih. Dikurangi plus. Plus 2T tambah min T plus T. Kalau ini kita kurangi. Berarti ini di atasnya 1. 1 dikurang 4 min 3 enggak? Halo? 1 kurang 4. 1T kuadrat dikurang 4T kuadrat adalah min 3T kuadrat. Penyebutnya tetap 2 faktorial. Terus ini kurangi di plus 8. Nah, plus 8T pangkat 3 ditambah min T pangkat 3 plus 7T pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, kita lihat nih. Ini ada enggak di yang sebelumnya nih? Kita lihat.
Mana tadi? Oke. Nah, di sini. Sama nama ini? Halo? Oh, ini ada di sini ya. Kita lihat sama enggak? Ternyata ini hasil yang ini adalah apa? Yang kita tadi cari ya. Yang kita cari tadi mana? Ya ini. Ini ya. Ini tadi ini sama dengan E pangkat min T. Ini E pangkat min 2T. Ini ternyata T kurang 3T kuadrat per 2 faktorial. Ini T pangkat 1 min 3T kuadrat per 2 faktorial tambah plus 7 T pangkat 3 T kuadrat. Ternyata waktu kita selisih sama enggak ini? Halo? Sama ya? Ini sama. Ternyata ini adalah E pangkat min T dikurang E pangkat 2T. Kalau enggak cocok mungkin kita jumlahkan. Kita tambah. Ini kita tambah hasilnya sama enggak? Ternyata ini sama dengan selisih antara min E pangkat min T dengan E pangkat min 2T. Nah ini kita ganti dengan E pangkat min T min E pangkat 2T. Jadi bentuk yang ini direct match Lawrennya ini kita ubah menjadi soalnya seolah ini kan jawaban match Lawrennya. Depannya apa nih? E pangkat berapa? Ini juga E pangkat T min T. Ini hasilnya E pangkat min 2T. Ini ternyata kombinasinya bisa selisih, bisa jumlah. Ternyata selisihnya cocok dengan T kurang 3T kuadrat per 2 faktorial ditambah 7T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini E pangkat min T dikurang E pangkat 2T. Kita ganti dengan E pangkat min T kurang. Nah dapat ini. Tadi kita lihat di jawab ini tadi mana? Ini. Yang ini sama dengan E pangkat T enggak? Halo? Sama dengan E pangkat T. Jadi yang ini sama dengan ini, sama dengan E pangkat T. Jadi E pangkat T itu yang ini. Matrik A-nya ini. Sudah jelas dapatnya? Halo? Jadi matrik E berpangkat matrik A kali T hasilnya matrik. Ya, hasilnya matrik. Itu E pangkat min 2T, 0, E pangkat min T kurang E pangkat min 2T, dan E pangkat min T. Sampai sini, any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, jadi ini memang coba-coba ya. Ini kita cari kebetulan pas sama E pangkat min T, ini kita cari sama dengan E pangkat min 2T. Yang ini kita coba selisih sama. Tapi kalau enggak sama kita coba jumlahnya. Gitu. Nah, kalau enggak sama lagi mungkin, jadi ini sistem coba-coba ya. Mau tak mau, enggak ada cara lain. Ya. Oke. Nah, kita masuk lagi yang tadi bentuk soalnya tadi apa? X homogen. Ya, X homogen T adalah E pangkat AT kali X0. Nah, ini tadi ini E pangkat AT-nya nih. E pangkat AT-nya ini kan. Oke ya. E pangkat T kali X0. Ini condition-nya X102, X20-nya 3. Ini diketahui ya soal tadi kan. Benar nggak itu tadi? Ini soalnya. Nih. Ini condition-nya X102, X203. Ya kan. Baik. Nah, ini sudah dapat E pangkat AT-nya. Nah, X homogen T adalah E pangkat AT kali X0. Nah, ini boleh kita ganti dengan X homogen T itu adalah X1T, X2T. Ya kan? X1T, X2T. Kemudian E pangkat AT-nya baru kita dapat tadi ini. E pangkat AT-nya adalah ini, matrik ini. Kita salin. Ini kita salin. Kemudian X0-nya adalah X10, X20. Ya. X0 ini adalah matrik kolom. X10, X20. X10-nya 2, X30-nya 3. X10-nya min 2. X10-nya 2, X20-nya 3 ya. Nah, ini X homogen T-nya adalah X1T dan X2T. Sehingga X1T, X2T-nya yang sebagai X homogen T-nya adalah ini tetap, ini diganti. X10-nya 2 ganti, X20-nya ganti 3. Nah, ini dikalikan nih. Baris 1 kali kolom 1 apa? E pangkat min 2T kali 2 tambah 0 kali 3 enggak? Kalau ini tambah sini ya. E pangkat min 2T kali 2. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Jadi E pangkat min 2T kali 2 ditambah 0 kali 3.
E pangkat min 2T kali 2, 2 E pangkat min T plus 0 kali 3, 0. Ini plus ya. Dengan ini plus. Jadi 2 kali E pangkat min 2 tambah 0 tetap 2 E pangkat min 2T. Oke ya. Yang berikutnya baris 2 kali kolom 2. Yang ini dikali 2, hasilnya apa? 2 kali E pangkat min T dalam kurung. E pangkat min T kurang E pangkat min 2T ini. Ditambah E pangkat min 3, E pangkat min T gitu ya. Pertama ini ya. Yang ini dikali 2, ini betul ya, kali 2 ini tambah E pangkat min T kali 3 plus 3 E pangkat min T. Nah, ini kita selesaikan, E pangkat min 2T tambah 0 tetap 2 E pangkat min 2T. Ini kita selesaikan 2 E pangkat min T tambah 3 E pangkat min T kan 5 E pangkat min T. 2 kali min 2 E pangkat min 2T min 2. Atau ini kalian dulu, 2 kali E pangkat min T dikurang 2 E pangkat min 2T tambah 3 E pangkat min T. Yang sama ini kan E pangkat min T-nya. Ya, 2 kali E pangkat min T tambah 3 kali E pangkat min T adalah plus 5 E pangkat min T. Yang min 2 E pangkat min T sendiri. Ya. Nah, kemudian kita pisahkan, matriknya kita hilangkan, maka X1T-nya yang sama dengan atas, X2-nya yang sama yang bawahnya. Nah, sampai sini jelas nggak ini? Ini menyelesaikan seperti sistem persamaan linear ya. SPL. 2 persamaan dengan 2 variabel gitu. Halo? Halo, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, ini adalah model dari state variable and equation-nya. Ya. U-nya ini lambangnya ya, sebagai lambangnya. Oke ya. Sudah jelas? Jadi ini penurunannya ya. Kemudian cara contoh hitungannya ini tadi. Contoh hitungannya ini. Ya, sebagai contoh hitungannya ya mungkin nih di UAS bisa keluar nanti ya, ujian akhir semester. Ini masuk materinya di ujian akhir semester. Ya. Nah, ini yang sistem coba tadi. Deret ini apa? Oh, ternyata E min T. Deret ini apa? Oh, ini E pangkat min T. Deret ini apa? Nggak ada kelihatannya, tapi kombinasi antara dua ini. Apakah selisih atau jumlah? Kebetulan ini selisih, cocok. Kalau enggak cocok, mungkin jumlahnya kita cari. Ya, mungkin bisa terjadi sekian kali. Yang pertama kali 2, yang kedua kali 3, bisa juga terjadi. Ya, dijumlahkan atau selisih. Jadi ini sistem coba-coba. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan enggak yang latihan yang minggu yang lalu? Halo? Latihan minggu yang lalu ada yang mau tanya? Oh ya, tadi yang pecah bagian tadi itu yang perlu diperhatikan ya. Waktu saya pakai nih. Jadi kalau penyebutnya tadi kan misalnya X, ini S ya. X atau ya sama S, bukan 5 nih S ya. Ah. Ini S. Saya tambah 3 berpangkat tambah 5 ya, sorry. Tambah 5 berpangkat 3 saya. Ya tadinya ada titik. Nah, ini dipecah menjadi 3 pecahan. Ini yang pecah bagian namanya. Partial fraction ya. Jadi ini S tambah 3 pangkat 1 ya. Ini S tambah 3 pangkat 2. Ini S plus 3 pangkat 3 ya. Pangkat 3 sini. Selalu kita tanya yang di pangkat 1-nya. Kalau ini S pangkat 1, di atasnya apa? Halo, tadi jelaskan. Kalau ini S pangkat 1, di atasnya apa? S pangkat 0. S pangkat 0, tapi ada koefisiennya kan? A kali S pangkat 0, betul enggak? S pangkat 0 enggak ditulis karena S pangkat 0 nilainya 1 kan?
Jadi berupa bilangan, sekali bilangan, semua bilangan. Jadi A, B, C. Udah jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Tapi kalau modelnya S kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Nah, ini titik-titik ya. Ini sama, ini dipecah juga jadi 3 pecahan. Tapi hati-hati. Ini adalah S kuadrat. Ini mengulang kalkulus 1 Anda nih. Plus 1 pangkat 1. Ini S kuadrat. Plus 1 pangkat 2. Ini S kuadrat. Plus 1 pangkat 3. Nah, selalu tanya di pangkat 1-nya. Kuncinya di situ. Kalau ini S kuadrat, sini apa? Sekian S tambah bilangan enggak? Kalau ini S pangkat 2, ini kan S pangkat 1 sih enggak? Jadi sekian S tambah bilangan. AS tambah B, betul enggak? Halo? Kalau ini S kuadrat plus 1, sini sekian S. Ya kan? Sekian S tambah bilangan. Sekali sekian S tambah bilangan sama semua. A, B, setelah B apa C? CS tambah D. Sama lagi. Setelah D apa E? ES tambah F. Kalau dulu kan pakai fungsi X ya. Waktu Anda pecah bagian integral pakai X. Ini sekarang S. S itu fungsi kompleks. Ya kan? Jelas ya. Jadi AS tambah B, CS tambah D. S. Jadi sekali yang turunan pertama pangkat satunya nih. Sekian S tambah bilangan, makanya sekian S tambah bilangan, sekian S tambah sama semua. Kalau ini, kan ini S pangkat 1, di atasnya berupa sekali bilangan A, ya semua bilangan A, B, C. Sudah paham di sini? Halo? Halo? Paham, Pak. Ya, Tambah ini yang saya ingatkan lagi, Anda jangan sampai keliru. Ya. Oke. Ada lagi mau ditanya? Halo? Jam. Masih ada waktu? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Atau yang lain yang apa? Halo? Kalau bawahnya S pangkat 3 gimana, Pak? Sama. Kalau S pangkat 3, tadi pakai screen. Kalau pangkat 3, ya, di bawahnya S pangkat 3 begitu kan? Maksud Anda gini ya? Iya. Nah, ini S pangkat 1 tambah S pangkat 2 tambah S pangkat 3. Seperti tadi sama agak. Kalau S tambah 1, jadi kan S tambah 1 pangkat 1, S per 1 pangkat 2, S per 1 pangkat 3. Tanya yang di pangkat 1-nya. Di atasnya apa? Kalau ini S pangkat 1, ini apa sini? Bilangan saja. Kan S pangkat 0 lah tulisnya enggak? Sekali bilangan, semua bilangan. Udah. A, B, C. Udah. Paham? Paham, Pak. Ya, itu kuncinya. Jadi sama ya nih kalau sini S enggak ada, kalau sini S plus 5 sama enggak? S plus 5 pangkat 1, S plus 5 pangkat 2, S plus 5 kurung pangkat 3. Tanya sini, S plus 5 pangkat 1, di atasnya apa? S pangkat 0 ada koefisiennya A, ya kan? S pangkat 0 enggak tulis. Jadi sekali bilangan, semua bilangan A, B, C. Ya, jadi sebetulnya seperti ini. Oke, ada lagi masalahnya? Jangan lupa, Anda boleh ini boleh langsung ya kalau Anda sudah ngerti. Anda tahu Laplace 1 berapa? Halo? Berapa Laplace 1? Laplace 1 berapa? Lupa. Kalau lupa Anda cari. Laplace T pangkat 0. Rumus
Laplace T pangkat 0 adalah n faktorial, ya kan? N faktorial per S pangkat N plus 1. 0 faktorial berapa? 1. S berpangkat 0 tambah 1, 1. Hasilnya 1/S. Betul enggak? Laplace 1 adalah 1/S. Sehingga inverse 1/S sama dengan berapa? Balik lagi deh. Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Kalau lupa, Anda pakai apa? Inverse dari apa? 1/S berpangkat berapa tambah 1? Berapa tambah 1? S pangkat 1 ini berapa tambah 1? 0 kan? 0, Pak. Berarti N-nya 0. Sesuai rumusnya apa ini? T pangkat N, N-nya 0, per 0 faktorial. Ya, 0 faktorial. T pangkat 0 adalah 1. 0 faktorial adalah 1. 1 bagi 1? 1. Sama kan? Sama enggak ini? Ya. Oke. Jadi boleh langsung ya kalau Anda tetap Laplace 1 1/S, inverse 1/S, inverse Laplace atau inverse Laplace transform dari 1/S adalah 1. Laplace 1 1/S, ya. Ingat itu. Ada lagi yang bertanya? Oh ya tadi yang itu mau saya jelaskan juga yang ini. Satu lagi. Mungkin Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T, ya T-nya terbalik, F-nya besar kecil ya, adalah fungsi S min A. Betul enggak? Ini kalau salah sifat translasi atau pergeseran ke pertama, yang pertama. Ya. Oke. Nah, kemudian kebalikannya apa? Ya, inverse ini sama dengan ini, balik kan? Maka inverse dari fungsi S min A adalah apa? E pangkat AT kali fungsi T harusnya kan? Nah, tapi Anda bingung, A-nya bisa Anda ambil sini kan? Fungsi T ini gimana? Nah, Anda mesti ingat dasarnya. Laplace fungsi T apa? Laplace fungsi T adalah fungsi S, betul enggak? Iya, Pak. Maka kebalikannya apa? Kebalikannya inverse. Fungsi S sama dengan fungsi T. Sama dengan soal mula-mula ya kan? Fungsi T. Nah, fungsi T-nya ini yang kita ganti. Ya, fungsi T-nya kita ganti nih. Ini yang kita ganti ke sini. Ya. Sehingga hasilnya ini ada inverse fungsi S min A adalah E pangkat AT. Jadi ini kita ganti dengan ini apa nih? Inverse, ya, inverse Laplace dari fungsi S. Ya, fungsi S. Artinya yang ini E pangkat AT kali yang ini diambil jadikan fungsi S. S min A jadi S. Semua S min A jadi S. Itu maksudnya ini sini. Semua S min A sini, semua S min A jadi S. Jadi inverse, jadi bentuknya sama ini, tapi semua S min A jadi S. Sudah paham? Halo? Ngerti enggak nih? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, ini perlu diperhatikan ini yang kalau Anda pakai yang ini bingung nih, fungsi T sampai sini bingung. Ini tahu, tapi ini apa nih? Nah, ini sebetulnya adalah fungsi T itu adalah ini. Fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Artinya yang ini semua S min A diubah jadi S. Jadi menjadi dikali dengan inverse fungsi S. Contohnya gini. Kita ambil contoh ya. Nah ini tadi mungkin tambah lagi. Anda tahu Laplace
E pangkat 3T dari apa nih? T pangkat 4 misalnya. Hasilnya apa nih? Fungsi S min A. A-nya berapa sini? A-nya 3 ya. A-nya 3 ya. T sini. A-nya 3. Nah, ini fungsi T-nya ini kan. Ini fungsi T-nya. Anda tahu fungsi S sama dengan apa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Betul enggak? Itu rumus dasarnya itu, integralnya saya tidak tuliskan, panjang kan? Fungsi T adalah integral 0 hingga E pangkat minus T fungsi T dt sering fungsi S. Nah, dibalik fungsi S adalah fungsi T, sehingga fungsi S adalah Laplace dari T pangkat 4. Apa rumusnya T kalau T pangkat 4? Halo? Masih ingat? N faktorial 4 faktorial per S pangkat 4 tambah 1. Ya enggak? N plus 1. Hasilnya apa? Ini hasilnya 4 faktorial berapa tuh? 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24 ya? 4 kali 3. Iya, Pak. 24. 24 per S pangkat 5. Nah, ini fungsi S. Itu maksudnya kan? Kalau tanya ini adalah fungsi S min 3 apa artinya? Jadi kalau fungsi S min 3 sama apa? Ini bentuk ini yang diambil kan? Fungsi Iya, S Pak. adalah 24 per S pangkat 5. Berarti sini 24 per S min apa? S min 3 pangkat 5. Udah. Jadi S-nya ini diganti nih. Kalau S min 3, S-nya diganti S min 3. Jadi 24 per S min 3 pangkat 5. Selesai. Ya kan? Nah, kebalikannya sekarang. Sekarang balik lagi. Jadi inverse dari, nah ini sekarang ini. Ini jadi soal nih. Hasil ini saya jadikan soal sekarang. 24 per S min 3 pangkat 5. Nah ini kan boleh 24-nya boleh keluar enggak? Boleh ya, 24 keluarkan. 24-nya konstan. Boleh keluar. Sehingga tinggal inverse dari apa? Ya ini inverse ya. Inverse dari apa? Seper S min 3 kurung pangkat 5 ya nak? Kurung pangkat 5. Ini S ya, yang ini. Ini S. Oke. Ini fungsi S min A kan? S min A nih. S min A pangkat 5. Sehingga hasilnya 24. Sesuai rumus tadi apa? E pangkat AT. A-nya berapa? A-nya berapa sini? A-nya. A-nya 3 ya. E pangkat AT kali inverse fungsi S. Artinya apa? Semua S min A jadi S. Jadi ganti sini. Kini kena S min A pangkat 5. Jadi sini S pangkat 5. Tunggal ya. Kalau ini majemuknya kan. S pangkat 5. Gitu. Paham maksudnya? Jadi inverse fungsi S min A ini menjadi E pangkat AT kali inverse fungsi S. Artinya semua S min 3 atau S min A-nya jadi S. S min A-nya kan S min 3. Rubah jadi S. Nah S pangkat 5 terpecah lagi jadi apa? 24 E pangkat 3T apa? Inverse dari seper S pangkat berapa tambah 1? Halo? 5 itu berapa tambah 1? 4 ya enggak? 5, ini 5 kan? 5 itu berapa tambah 1? 4, ya kan? Ya, berarti N-nya 4 nih, N-nya. Seper S pangkat N plus 1. Sesuai rumusnya apa? Halo? Sesuai rumusnya T pangkat N, T pangkat 4 per
N faktorial. 4 faktorial. Ya kan? Rumusnya T pangkat N per N faktorial. T pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa tuh? 24 ya? Coret. Ya enggak? Ini kan 24 nih. Ya hasilnya apa sini? Hasilnya adalah E pangkat 3T. Ya, E pangkat 3T dikali T pangkat 4. Hasilnya. Sama nama soal sini. E pangkat 3T. Sama, Pak. Nah itu. Ini bolak-balik ya. Ini mencari Laplace-nya, ini mencari inverse-nya. Ini perlu diingat tuh, ya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ya. Kita sampai 11.20 sebentar lagi. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Halo? Halo? Any question? Nggak ada, Pak. Ada yang mau tanya? Saudari Ananda ada yang mau tanya? Halo, Saudari Ananda. Nggak ada, Pak. Nah, cukup jelas ya. Jadi ini nanti ini saya save ya, saya kirimkan nanti di melalui web. Ya, saya kirim ke Anda. Oke, ini udah masuk sini. Oke. Ya. Jadi pelajari lagi ya untuk persiapan ujian Anda. Anda tanggal ujiannya tanggal berapa? Udah saya belum lihat ya. Dan ujian Anda sudah tahu? Belum lihat ya? Kalau nggak salah 19, Pak. 19 April. Oke. Ya. Ujian Anda adalah take home test ya. Jadi Tanggal Anda 26, Pak. 26. Baik. Nah, Lulus. ya. Kampus 2 ya. Kemudian Iya, perlu Pak. jangan lupa ada video ya. Video juga dibuat. Video itu ada nilainya. Jadi kalau videonya bagus, ada poinnya tinggi ya. Ya, kalau hitung persentase nanti ada mungkin 90% teori, 10% video mungkin ya. Videonya bagus ya dapat 100% dari 10% dari 100 ya 10. Tapi kalau misalnya kurang bagus ya bisa 5 ya. Dikasih misalnya 50 berarti kali 10% 5 ya. Ya berarti 90 tambah 5 95 ya masih tinggi juga ya. Ya itu persentasenya itu bervariasi ya nantinya. Oke? Nantinya sesuai dengan itu. Ada pertanyaan? Pak mau nanya. Ya. Itu yang nanti UTS videonya itu harus sama muka kita atau tulisan sama jawabannya aja, Pak? Jadi gini, Anda kan harus buat tulisannya. Tulisannya selesai. Nanti video, dua-duanya dikirim ya. Dikirim. Dua-duanya dikirim. Jadi yang dikirim itu pasti tulisannya, tapi bagusnya gimana ya? Yang videonya itu kan Anda kirimnya melalui OneDrive atau Google Drive, ya kan? Tolong mungkin di satu halaman tertentu nanti di belakangnya paling akhir Anda salinkan itunya, adresnya. Adres dari Linknya ya paling Google ya Drive. link dari OneDrive atau Google Drive dari videonya. Ya betul. Ya. Kalau misalnya kita videoin jawabannya itu maksudnya kita videoin jawaban kita tulisan sama jawabannya atau harus sama muka kitanya ada pada dalam videonya? Ya pasti kalau Anda pakai Zoom ini seperti saya ini kan ada Anda lagi menerangkan. Seperti saya ini kan sekarang ada menerangkan ya. Ada fotonya kan. Berarti dalam keadaan on itunya ya. Berarti boleh lewat Zoom aja ya Pak, kayak kita jelasin Pakai di Zoom sini aja gitu. bisa pakai Zoom. Ya. Oke Pak. Nah, boleh pakai Zoom, boleh pakai apa aja. Yang penting jadi MP4 ya. MP4 gitu, MP4. Tapi kalau nanti di Zoom tulisannya kayak agak berantakan gitu nggak apa-apa Pak? Enggak, Anda enggak usah ulang tulis begini, tapi Anda kan Anda sorot dari dalam bentuk PDF, nanti tulisan Anda seperti ini kan, dalam bentuk PDF. Laplace dari E pangkat 3T kali T pangkat 4 itu sama dengan fungsi S min A. Oh, A-nya di sini adalah
Karena E pangkat AT, A-nya 3. Ini, maka ada tunjukkan nih A-nya 3. Kalau pakai ini boleh kan nih, A-nya 3. Gitu. Jadi tulisan itu udah ada, cuma ada tambah-tambah coretan ini. Oh, kita Menerangkan. pakai jawaban kita aja, terus kita tambahin ngomong Ya, omongan kita ya, Pak? Ya Oke, menjelaskan, makasih, Pak. ya menjelaskannya yang apa yang Anda tulis, jangan ditulis ulang, lama nanti, ya. Oke ya, ditulis gitu. Ya, makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanya? Jadi tulisan Anda itu yang Anda jelaskan, jangan ditulis ulang, lama gitu. Videonya jadi kepanjangan nanti, jadi Pak, mau nanya, itu ya. yang video itu cuma untuk esai atau PG juga? Kan semuanya esai. Oh, nggak ada PG, maaf, Pak. Kan take home test. Ini namanya, kalau namanya take home test itu esai semua. Kalau yang pilihan yang ada multiple choice atau pilihan ganda, esainya cuma 2 biasanya. Nah, itu terpisah, tes apa? Tes pilihan ganda tersendiri, tes home text, tes yang untuk yang esainya tersendiri lagi, ya. Kalau ini take home test ini semuanya esai. Misalnya 5 soal, 5-5-nya esai. Nggak ada pilihan ganda, nggak ada. Saya kurang setuju pilihan ganda. Saya lebih senang esai semua. Jadi kelihatan Anda tuh ngerti atau enggaknya gitu, ya. Kalau pilihan ganda tuh nilainya banyak menjatuhkan, betul enggak? Dibanding sama itu. Rata-rata. Ada yang memang, tapi kalau secara rata-rata saya lihat dari hasil kalkulus 1 Anda yang lalu tuh yang jatuh tuh banyak di PG-nya atau pilihan gandanya, ya. Oke? Ini rekamannya saya itu dulu ya.